Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi pagi wabarakatuh. anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Mudah-mudahan tidak bosan melihat Ibu ya. Tidak, Bu. Iya. Bu. Oke, sudah jam segini masih tampilannya segar-segar nih. Habis pada makan ya, habis istirahat tadi ya. Bu. Udah mulai segar lagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelasnya nih Pak Supriyadi, tolong Pak Supriyadi pimpin berdoa. Ya Silakan. Bu, ya teman-teman kita bersiap untuk berdoa semua ya, untuk memulai kegiatan belajar kita ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu Ya, Tumi. terima kasih Supriyadi. Mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa lancar mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Iya. Ini pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Nah, karena Ibu lihat nggak ada bangku kosong, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Iya. Tapi Bu coba panggil satu-satu deh, biar ada Ibu mau lihat wajahnya yang bersinar hari ini. Ilham. Hadir, Bu. Iya. Margareta. Hadir, Bu. Nur Intan. Hadir, Bu. Ya, ini selalu bercahaya nih Nur Intan ya. Kemudian Hati Prasetyani. Hadir, Ibu. Hadir. Irma Yanti. Hadir, Bu. Ya, Andriani. Hadir, Bu. Dan sang ketua kelas nih Supriyadi. Hadir Ibu. Iya, selalu hadir nih, rajin Supriyadi nih ya. Terima kasih Bu. Oke, sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin kalian bersiap semuanya. Nanti kalau Ibu bilang, apakah kalian siap? Kalian silakan jawab, siap Bu, gitu ya. Boleh kepalkan tangan ke atas. Oke, apakah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Mudah-mudahan sampai nanti selesai pelajaran tetap bersemangat. Oke, sebelum masuk pelajaran, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dulu. Materi kita ini materi baru ya, baru ya setelah yang sebelumnya, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, mungkin kalau dengar kata barisan kalian sebetulnya nggak asing, saya yakin ya. Karena tidak asing, karena di SMP sudah pernah. Nanti kita bahas persepsinya. Saya mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, nanti setelah belajar ini, diharapkan kalian nanti bisa setelah mengamati pola bilangan yang diberikan, siswa dapat dengan berpikir kreatif dapat menentukan rumus suku ke N, suatu barisan aritmatika berdasarkan sifat pola yang dimiliki dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah diberikan 3 suku barisan aritmatika, siswa dapat menentukan suku ke N yang lain, suatu barisan aritmatika berdasarkan sifat pola yang dimiliki dengan benar. Yang ketiga, setelah diberikan soal cerita barisan aritmatika, siswa dapat menentukan suku pertama dari suatu barisan aritmatika dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait barisan aritmatika yang diberikan, siswa dapat menentukan hasil permasalahan tersebut sistematis, cermat, dan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati permasalahan kontekstual itu artinya yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari ya, yang biasa dan kehidupan sehari-hari terkait barisan aritmatika yang diberikan, maka nanti siswa dapat menganalisa untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Oke, ini tujuan pembelajaran kita, mudah-mudahan nanti bisa tercapai semuanya ya, mudah-mudahan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu tentang beberapa manfaat barisan aritmatika. Mungkin tidak banyak yang disampaikan karena dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak sekali ya tentang barisan ya. Kita sudah tahu barisan aritmatika. Misalnya dalam bidang bisnis itu kalau kalian ini kan kelas BDP ya, bisnis dari pemasaran ya. Tentunya nanti sangat berguna kalau dalam ilmu penjualan ya. Nanti untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan produksinya, bagaimana keuntungan kerugian. Ini bisnis ekonomi nih termasuk sudah nih. Ya, kemudian dalam sosial ya bagaimana
tentang mungkin namanya kehidupan sosial, itu sosial budaya, itu bisa juga ada diterapkan tentang barisan aritmatika, tentang bagaimana menentukan pertumbuhan atau misalnya perkembangannya dan sebagainya, ya. Kemudian ada perbankan misalnya seperti ini digambar ya, menabung, udah biasa kalian menabung ya anak-anak ya. Nah, kemudian juga bisa juga dituangkan dalam hasil sensus penduduk dan masih banyak lagi. Nanti bisa kita gali lagi informasi lebih banyak. Ada juga di materi ajar, ada juga kalian juga bisa cari di internet, banyak sekali contohnya ya. Oke, Bu rasa cukup untuk manfaatnya ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan dulu, karena tadi Ibu katakan kalian pernah mendengarkan tentang barisan, tentang pola barisan. Itu di SMP pernah kan ya? Ya, Supriyadi, apakah masih ingat? Di SMP pernah dengar tentang itu? Pernah, Bu. Pernah Bu. ya? Pernah dengar kan ya? Ya. Iya. Nah, Bu. Nah, Tapi lupa-lupa, Bu. iya, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Nah, pola barisan digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Nah, sekarang nih saya minta tolong nih Ilham. Tadi kan bilangnya masih ingat nih, mungkin Ya, walaupun Bu. sedikit-sedikit. Jika Ingat. saya punya contoh suatu barisan bilangan, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Apakah menurut Ilham ini termasuk barisan bilangan dengan pola tertentu? Iya, Bu. Betul, Bu. Ini Ya, ada polanya nih, Bu. ada polanya kan ya? 2, Ya, ya. 4, 6, 8. Terlihat ya polanya Ya, ya? Bu. Oke, sekarang coba ini contoh dari saya nih untuk mengingat kembali. Intan, Ya, Intan Bu. mana Intan? Saya, Masih Bu. ingat nggak Intan waktu SMP? Kalau misalnya masih ingat, ada nggak ada pola barisan yang Intan ingat apa gitu misalnya? Bisa disebutkan Intan? 1, 2, 3, 4, 5 termasuk nggak, Bu? Oh iya, benar sekali ya. Itu termasuk bilangan dengan pola tertentu juga ya. 1, 2, 3, 4 ya. Itu juga barisan bilangan apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Pola barisan apa itu ya? Di SMP pernah ada dibahas kalau ingat. 1, 2, 3, 4. Bilangan asli ya, Bu? Iya, Oh. betul sekali Supri ya, bilangan asli. Maaf. Oke, itu untuk ini, untuk mengingat materi SMP saja pengantar kita ya. Oke, nah sekarang Ibu mau lanjut. Tadi sudah. Nanti dalam belajarnya kita menggunakan LKPD ya, seperti biasa untuk kalian mudah nanti menentukan masalah-masalah yang Ibu berikan, supaya nanti kalian bisa berdiskusi, supaya nanti kalian bisa bekerja sama. Di dalamnya Ibu akan menilai juga nih gimana kalian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan nantinya. Kemudian bagaimana kalian berkomunikasi, berpikir kritis, Ibu akan nilai nanti sambil berjalan diskusi dari kalian mengerjakan, berdiskusi sampai selesai nanti ya. Kemudian, nah sebelumnya ini dulu, nanti di LKPD ada juga Ibu tampilkan, kita bahas sedikit. Mari mengamati, perhatikan gambar berikut. Di sini Ibu punya buah-buah nih, buah apa nih? Buah durian, Bu. Durian. Suka durian? Suka, Bu. Suka. Aduh, Ibu tapi nggak suka. Belikan saya aja, Bu. Udah apa-apa. Oke, sekarang lihat di sini Bu punya pola. Ada 4 pola yang Ibu tampilkan. Pola 1, berapa duriannya? 2, Bu. 2. Nah, pola 2. 4. Nah, jumlahnya 4. Pola 3. 6, Pola 4. 8, 8. Nah, ini kebetulan susunan si penjual seperti ini nih. Pola 1-nya 2, pola 2 4, pola 3 6, pola 4-nya 8. Oke, jelas ya. 8. Gambarnya jelas. Sekarang kita bahas. Jika tumpukan buah di atas ditulis dalam bilangan, ya, yaitu tadi polanya 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti bahwa perubahan bilangan-bilangan pada tumpukan tadi, pada pola tadi, ternyata menuruti aturan tertentu, ya, di mana setiap tumpukan buah mempunyai selisih yang bagaimana? 2, 4, 6, 8. Selisihnya bagaimana ini? Tetap. Siapa jawab tadi? Intan. Oh, bagus sekali Intan, ya. Benar sekali jawabannya. Selisihnya tetap, ya. Jadi memang di sini kita membahas yang tentang barisan dengan pola nanti yang selisihnya tetap. Nah, selisih yang tetap ini nanti akan kita sebut sebagai beda, ya. Selisih yang tetap tadi disebut sebagai
beda atau simbolnya adalah B. Nah, pada masalah seperti itu, seperti ini tadi, yang pola-pola dengan selisih yang tetap, ini nanti akan disebut sebagai barisan aritmatika. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pahami sampai sini ya? Oke, Ya, Bu. Irmayanti, sampai di sini apa bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu akan lanjut lagi dengan ini masalah-masalah yang Ibu sampaikan, ini nanti akan ada di LKPD kalian. Jadi nanti tidak langsung Ibu bahas semua ya, nanti kalian diskusikan. Ayo mencoba. Nah, di sini misalnya ada susunan ke-1. Ini susunan pentol korek nih. Ya. Susunan kedua seperti ini, susunan ketiga, susunan keempat. Tahu batang korek api ya? Tahu, Bu. Bu. Mudah-mudahan tahu ya, sekarang jarang Tahu, Bu. digunakan mungkin ya. Tapi mudah-mudahan Iya. tahu. Iya. Sekarang Masih kan ada, seringnya Bu. pakai, masih ada ya, betul. Masih ada, Bu. Kalau di rumah juga itu nenek saya suka pakainya ini. Iya. Kemudian, nah, begini ceritanya nih. Untuk membantu Alia dan Yuli, maka kita harus menemukan rumus barisan tersebut. Langkahnya yaitu langkah 1, buat susunan korek seperti gambar dengan pola barisan. Langkah 2, tabel ini dan seterusnya. Nanti silakan kalian isi nanti di LKPD ya. Silakan nanti kalian isi. Jadi yang ini nanti silakan nanti kalian isi di LKPD dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Sampai nanti kalian menemukan bagaimana pola suku ke N. Suku ke N itu berarti suku dari barisan aritmatika tadi. Ya, nanti kalian akan cocokkan dengan materi ajarnya apakah benar nggak sih suku ke N-nya seperti ini gitu ya. Ya, jadi kalian silahkan berdiskusi, kalian temukan sendiri dengan permasalahan yang ada di LKPD sampai kalian menemukannya sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan dalam pembelajaran hari ini. Oke, bagaimana? Apakah siap? Siap, Bu. Ya, mencoba semua ya. Kelompoknya Siap, sudah Bu. dibagi kan di grup WA ya? Kalau tidak salah. Sudah, Bu. Iya, oke, berarti Sudah, sudah Bu. cukup. Paham, nanti kelompok 1 itu diwakili ketuanya Ilham, kelompok 2 ada saya tuh Bu Intan, kelompok 3-nya Bu Andriani, silahkan anggotanya nanti bersama-sama ya. Nanti saya akan tetap cek kalian, saya akan keliling untuk membimbing kalian, apakah ada kesulitan atau ada kendala, silahkan ditanyakan nanti sambil berdiskusi. Oke ya? Ya, Bu. Nah, Oke, Bu. nanti cukup pengantarnya ini, Ibu bisa minta apa namanya, kalian segera bergabung dengan kelompoknya ya, atur mejanya, silakan, cepat aja gerakannya, udah paham ya? Bu. Iya. Jangan Bu. ya, Iya, Bu. Siap. iya, jangan ribut ya anak-anak, menggesernya pelan-pelan saja, kasihan kelas sebelah lagi belajar juga ya. Siap, Bu. Silakan diamati LKPD-nya. Ibu kasih waktu 30 menit cukup ya, Nak? Kurang, Bu. Cukup. Nanti kalau tidak cukup saat presentasi diskusi kita bisa sambil bahas ya, Supri ya. Ya, Bu. Iya. Oke, silakan. Akan dibuka. Ini kelompoknya Intan gimana? Bisa dipahami ya permasalahannya yang diminta ya? Bisa, Bu. Iya, baik. Kelompoknya Andriani, ada kesulitan? Ya, Bu. Ini yang rapi, Masih anak. lancar, Bu. Nanti disalinnya ada yang menyalin, mencatat hasilnya, ada yang saling berdiskusi, Nak ya. Ya, Bu. Nah, kelompok 1 nih, kelompoknya Ilham nih. Ayo yang lain aktif ya bersama Ilham ya. Jangan Ilham aja tuh yang Tahu nih, Bu. ya. Iya. Malas betul, Bu. Ilham tanya teman-temannya juga biar kasih pendapat tuh ya. Cep, Bu. Belum mau ngasih tahu, Bu. Bagi-bagi tugas ya. Iya. Ibu tunggu sampai selesai. Oke, masing-masing kelompok diskusinya kayaknya apa namanya? Serius semuanya. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Langkah-langkahnya harus jelas. Jadi presentasinya juga nanti baik hasilnya ya. Oh, udah
Repeater semua nih kelompoknya hati. Wah, kelompoknya hati. Ya, wah hebat nih udah mau selesai. Tinggal dirapikan lagi tuh ya. Oke, cukup untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Apa ada yang masih belum selesai, belum merapikan hasil pekerjaannya? Silakan. Sudah Bu, sudah selesai Bu. Ya, Margareta dan teman-teman sudah, sepertinya sudah siap-siap nih. Kelompoknya Intan dan teman-temannya bagaimana? Sudah Bu. Iya, Intan kelompok 2 ini Intan ya. Iya Bu. Iya, kemudian kelompoknya Supri. Sudah Bu. Sudah juga. Berarti Ya, Bu. siap nih kalau diminta presentasi ya Supri ya. Ya Bu. Oh siap ya. Semua harus siap ya. Tidak ada yang takut salah karena kita di sini sama-sama berdiskusi. Kita akan menemukan bagaimana di situ ada menemukan rumus suku ke n ya kan ya. Kemudian Bu. ada menemukan suku ke n-nya. Ya, itu ada beberapa permasalahan tadi yang sudah kalian bahas. Oke, sudah semua berarti? Sudah Bu. Baik, Bu. alhamdulillah. Bu. Oke, terima kasih kalau sudah semua. Silakan bisa fokus kita untuk saling memperhatikan presentasi ya. Jadi sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, saya minta coba nih kelompok 2 nih. Kelompoknya Intan, siapa yang mau presentasi nih dari permasalahan 2? Ya. Saya Bu. Oke, silakan Intan presentasikan. Yang lain simak ya, nanti boleh tanggapi, boleh tanya. Silakan Intan. Ya Bu. Untuk permasalahan yang kedua, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada barisan ke-20 adalah, yang pertama diketahui A sama dengan 15, B sama dengan 3. Yang ditanyakan banyaknya barisan kursi pada gedung pertunjukan film. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikalikan B, maka dengan diketahui UN-nya tadi 42, jadi 42 sama dengan 15 ditambah N kurang 1 dikalikan 3. Jadi 43 sama dengan 15 ditambah 3N dikurang 1. 43 sama dengan 12 ditambah 3N. Nah, jadi hasilnya 42 dikurang 12 sama dengan 3N. Maka 30 sama dengan 3N dan diperoleh N-nya sama dengan 10. Jadi banyaknya barisan kursi pada gedung pertunjukan film adalah 10 kursi. Wah, luar biasa ya. Intan dan kelompoknya sudah bekerja sama serapi ini ya hasilnya. Oke. Jadi kelompok Intan tadi dan teman-teman, oh ya terima kasih, kita berikan aplaus dulu buat Intan nih, sudah berani menampilkan presentasi dengan baik, ya. Oke, jadi karena Intan sudah menampilkan ini dengan baik dan benar ya, dimana diketahui dari soal A-nya adalah 15. A tadi suku apa? Suku pertama Bu. Ya, suku pertamanya. Kemudian B sama dengan 3B itu apa? Yang lainnya? Selisih, Bu. B-nya adalah selisihnya atau Bu. beda. Kemudian UN, UN-nya apa di sini?
UN, adalah suku ke N, Terakhir ya, Bu. suku Ke ke N-nya, Bu. N. Ya, Ilham, UN, benar ya. A tambah N kurang Mm-mm. 1 kali B. Ya, iya, Ilham. Kemudian yang ditanya tadi adalah banyaknya barisan kursi pada gedung pertunjukan filmnya. Dan Intan sudah menjawab bahwa jawabannya adalah N sama dengan 10. Oke, untuk kelompok yang lain, siswa yang lain, silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan, atau ada masih kurang jelas, silakan. Kalau sudah jelas, nanti kita bisa beralih ke yang berikutnya. Oke. Ibu, nilai keaktifan kalian ya. Ternyata tadi sudah diperhatikan aktif sekali. Luar biasa ya. Oke. Rasa semuanya sudah cukup paham yang ini ya tentang menentukan Iya, Bu. suku. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi menentukan banyaknya barisan kursi ya, menentukan N-nya. Oke, selanjutnya karena Ibu anggap masing-masing kelompok sudah presentasinya bagus, sudah menampilkan permasalahan, menampilkan pemecahan masalah dengan cara sistematis juga, diketahuinya paham, apa sih yang ditanyakan juga, kemudian langkah-langkahnya. Berasa tadi udah cukup baik semuanya ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, kalau ini sudah kita bisa pahami, kira-kira apakah ada yang bertanya dulu sebelum kita tarik kesimpulan pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti ya, aman nanti ya, Aman. kita Aman, lanjutkan Bu. ya. Alhamdulillah. Pinter semua memang kelas ini loh, kelas BDP ini. Ya, bisnis daring pemasaran mau pinter-pinter BDP 2 ini. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih ke kesimpulan pada hari ini. Ya. Tapi Ibu mau tanya ke siswanya aja dulu ya. Irma Yanti. Irma mana Irma? Iya, Ibu. Iya, apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika, Irma? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Oke, benar sekali. Luar biasa Irma, terima kasih. Yang lainnya benar ya jawaban Irma ya? Betul, Bu. Ya, benar sekali Irma. Kemudian yang kedua, saya minta tolong nih sama, Supriyadi nih. Tadi Ya, Bu. perhatikan nggak Supriyadi? Beda itu apa, Supri? Beda tadi selisih antara dua buah suku yang berurutan, Bu. Dia nilainya tetap. Iya, jadi kalau dalam aritmatika, yang dinamakan beda itu adalah selisihnya antara dua buah suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Jadi antara suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya harus sama. Ya, harus tetap nilainya. Yang lainnya bisa paham ya, bisa memahami ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, pintar semuanya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, poin pentingnya nih, rumus suku ke N, barisan aritmatika. Minta tolong nih Ilham, sebutkan dengan keterangan-keterangannya. Ilham, apa Ya, Bu. tadi? Ya, rumus suku ke N barisan aritmatika itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, UN-nya itu suku ke N, A-nya itu suku yang pertama, B itu tadi beda, kemudian N itu banyak suku. Oh ya Bu, untuk cari B di situ bisa, untuk cari beda itu bisa dengan UN dikurang UN kurang 1. Oke. Dengan sebelumnya. Benar sekali. Alhamdulillah ya. Irma Yanti, Supriyadi, dan Ilham berarti sudah menyimak dengan baik pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga dapat membuat kesimpulan juga dengan baik dan benar. Bagaimana yang lain? Kesimpulan dari teman-teman kalian tadi? Ada Sudah tepat, Bu. Iya, oke. Baik ya. Sudah pas ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan untuk materi berikutnya yang sudah paham, tidak ada masalah nanti untuk ke materi berikutnya. Nah, sebelum berakhir, sudah mau berakhir, ternyata nggak terasa ya pelajaran kita pada hari ini ya, atau terasa nih? Terasa, nggak terasa, Bu. Ya, Bu, nggak terasa, Bu. Cepat ternyata sekali, Bu. 2 jam pelajaran sudah mau habis ya. Iya, Bu. Aduh, padahal saya masih kangen kalian ini. Ya udah, Bu, lanjut, ya? Bu. Iya, oke. Untuk penutupnya sementara Ibu mau ini dulu, tanya dulu nih sama kalian.
pembelajaran kita dari awal tadi sampai yang kalian ikuti ini kira-kira kalian senang nggak ngikutinnya? Senang, Bu. Senang, Oh, Bu. Margareta senang. Kalau Hati? Ya, Hati senang, Bu. senang. Senang Semangat sekali. ya. Iya, Bu. Sampai terakhir semangat aja mengikutin ya. Semangat, Semangat, Bu. Alhamdulillah. Sinyalnya yang nggak semangat. Iya, mudah-mudahan nanti bisa tidak ada masalah, tidak ada kendala di berikutnya ya. Iya, mudah-mudahan kalian hari ini karena saya anggap kalian sangat luar biasa, saya bangga sekali dengan kalian ya. Ucapan terima kasih juga dengan tadi teman-teman kalian sudah presentasi, sudah bekerja kelompok. Saya melihat bagaimana kalian bisa bekerja sama, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, sekarang sebelum berakhirnya masih ada waktu nih, dikasih waktu 10 menit nih. Ibu punya 5 soal pilihan ganda ya. Kalian silakan kerjakan, soalnya nggak susah kok. Menurut Ibu, mudah-mudahan menurut kalian juga ya. Silakan 10 soal kalian kerjakan dulu supaya Ibu tahu udah paham semua atau belum. Nanti bisa Ibu refleksikan untuk berikutnya kita pada saat masuk pembelajaran berikutnya. Oke, silakan ya. Ini Ibu bagikan dulu ya. Silakan. Tolong dibantu Supri ya. Ya, Bagikan Bu. di- Siap, Bu. Ini sudah tinggal langsung diisi di lembaran ini saja. Oke, silakan. Bu tunggu ya. Tidak usah buru-buru, santai saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak jelas, silahkan tanya ya. Siapa tahu ada soal Ibu di situ ketikannya mungkin kurang jelas. Oke, sudah selesai semuanya? Masih perlu tambahan waktu sedikit? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Oh, Margareta sudah, Andriani juga sudah. Boleh Sudah. kumpulkan ke Ibu. Ya, Bu. Iya. Yang lainnya silakan kerjakan. Jangan takut salah ya, Nak ya. Kerjakan saja. Ya. Udah. Oke, ini sudah semua. Sepertinya sudah terkumpul. Ya, Bu. Terima kasih ya. Nah, Ibu ingatkan, karena kita sudah selesai, kalian juga sudah mengerjakan beberapa buah soal. Ibu ingatkan, persiapkan diri kalian. Modul ajar sudah kalian terima kan ya? Sudah kalian, kemarin sudah Ibu bagikan kan ya? Modul Sudah, ajar. Bu. Di situ kan ada barisan aritmatika dan untuk yang berikutnya juga. Nanti silakan kalian lanjutkan, nanti baca-baca di rumah dulu, ya, dipelajari lagi di rumah. Kira-kira apa nih buat pertemuan besok ya? Jadi paling tidak nanti saat Ibu menyampaikan pembelajaran yang baru, kita bisa belajar dengan lebih baik lagi ya, dengan bisa semangat lagi ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau begitu berarti sudah selesai pembelajaran kita. Tentunya harus tadi diawali dengan berdoa. Berarti ditutup juga dengan berdoa. Oke, kembali ketua kelas, silakan. Bu. Supriyadi pimpin berdoanya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Tumi. Untuk pembelajaran hari ini, Bu. Menarik sekali, Bu. Ya, terima kasih Supri. Ayo, Silakan. sebelum pulang, marilah kita berdoa, teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih, Bu Tumi. Amin. Ya, semoga berkah bermanfaat pelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan hati-hati di jalan kalau pulang. Oke, selamat siang. Ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Masih ada 10 menit, silahkan untuk Bu Ririn. Tidak ada saran dari Bu Ririn untuk Bu Tumi Syarif, silahkan Bu.
Baik Pak, terima kasih waktunya. Kalau menurut saya ini sih di proses awal pada penanaman konsep itu kayaknya masih terlalu terburu-buru ya Ibu. Iya, Bu. Jadi kayaknya proses berpikir siswanya masih kurang diberi kesempatan untuk menuju ke pengertian barisan. Soalnya kadang siswa itu meskipun di SMP udah pernah diberikan, bisa saja waktu SMP itu dia kurang begitu tertarik, jadi enggak begitu memperhatikan. Nah, setelah SMA mungkin dia baru mau mempelajari. Nah, di saat itulah kadang dia itu baru ini, oh ternyata barisan itu yang ini gitu. Itu aja Pak. Proses penilaiannya juga tadi kayaknya tidak dibahas, hanya diberikan ke siswa, tidak dibahas di kita ini ya Pak ya. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ririn. Bu Tumisari, ini Ya, Ibu Bapak. buat atau ngambil ini? Ada yang saya ambil, ada yang saya Nah, yang ini yang gambar durian Oh, sama ini loh. ngambil Bapak. Ambil. Iya dari Bu. Jadi kalau ngambil tulis sumbernya ya Bu ya. Oh Jadi iya supaya Bapak. tidak ini. Tapi sebenarnya kalau Ibu bisa apa ya buat gambar-gambar sendiri bagus kok. Iya. Jadi itu Iya, jadi modul Ibu sendiri atau dari RPP Ibu sendiri jadi tidak ada. Kemudian untuk ini loh kalimat pertama ini loh. Jika tumpuan buah di atas ditulis dalam bilangan yaitu ini. Loh. Apakah cocok apa tidak? Sekarang itu untuk semua saja. Bapak Ibu ini loh. Jika tumpuan buah di atas ditulis jadi ini loh. Iya Pak. Kalau Bapak kok enggak bisa menangkap ini gitu loh. Iya Pak. Kok bisa muncul 2, 4, 6 itu ya apa itu loh jadi. Saya juga tadi merasa Pak. Loh, ini loh. Apa? Jadi tidak ada kaitannya antara tumpuan dengan ini loh. Kira-kira apa? Kalimat apa yang bisa di ini? Jika tumpukan buah di atas ditulis dalam pola bilangan ya Pak. Boleh, silahkan yang lain siapa? Jadi ini untuk Banyaknya buah per kelompok jika dituliskan dalam bentuk bilangan. Iya. Satu itu. Ada lagi? Banyaknya susunan buah jika ditulis dalam pola bilangan. Jadi ini ya gambar ini belum lengkap. Iya Pak. Jadi ini kan satu kesatuan atau tidak? Kalau kemarin waktu Bapak nyontohkan kan ada pola 1, pola 2, pola 3 atau pakai gambar 1, gambar 2, gambar. Ini kan satu gambar aja. Dan tidak ada keterangannya gambar. Gambar apa? Nah kalau saya muridnya, jika tumpukan di ini, ya ada setumpuk buah durian. Oh iya Bapak. Jawabnya, ya kan? Jika tumpukan buah ditulis ini, ya kalau saya suruh menyanyi ya ini ada sekumpulan durian sudah titik. Iya Pak. Nah, karena kadang-kadang kita itu membaca yang tidak ini tertera di dalam ini media yang ada. Nah, mestinya di sini harus ditambahkan gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Pola 1, pola 2, pola 3. Terus di sini tambahnya juga jangan ditulis dalam bilangan ini Pak Ilham tadi. Oh iya. Iya, berarti Pak. Apa? Banyaknya durian untuk masing-masing pola, masing-masing gambar. Jika dituliskan dalam bentuk bilangan jadinya adalah ini. Jadi pengantar dari ini ke gambar, ke kalimat ini yang kalau menurut Bapak loh ya, tidak nyambung. Itu loh. Iya. Nah, baru bawahnya juga harus nyambung dengan kalimat berikutnya. Dari bilangan. Ini ya, dari daftar bilangan atau susunan bilangan atau urutan bilangan yang ditulis, baru disambungkan. Iya. Nah, anak-anak dilatih untuk nulis gitu biar dia juga berlatih menulis kan gitu loh. Kalau dibentuk dalam ini LKPD gitu. Iya. Oke, jadi inilah. Saya tertarik yang ininya loh. Kok ini kok bisa muncul begitu tuh dari mana gitu loh. Saya ternyata lupa Pak, di media ajar saya ada tertulis Pak pola 1, pola 2. Nah, di sini ternyata iya Pak. Kan jadi ketelitian. Iya, terima kasih Pak koreksinya. Sederhana ya, oke. Ya, terus kalau yang ini menurut Bapak Ibu, ini tuh soal cerita atau pemecahan masalah? Cerita, Pak.
Ya. Ya gini loh, pernahkah kalian ini bla 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 ini apa? Ayo. Cerita. Kalau Bu Hati masuk apa ini? Soal cerita atau Soal cerita mungkin Pak ya. ini hanya soal cerita. Kalau menurut Bapak cerita tentang barisan saja. Jadi belum pada Salah. pemecahan masalah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya jadi pemecahan masalah ini gitu loh. Misalnya orang mau duduk di barisan keberapa. Oh. Nah, contoh aja. Iya, iya. Kalau ini kan hanya ada barisan terus menentukan cukup sekian, banyaknya sekian kan selesai. Hanya dibuat dalam cerita. Kalau Bapak saya tambahi ini. Titik sampai di sini kan. Nah, Iya. kan ini. Tentukan banyaknya boleh. Kalau saya tambahi jika harga tiket untuk tiap-tiap baris berbeda Ya. berapa rupiah, Iya. berapa pendapatan atau berapa total Iya. dari harga tiket keseluruhannya. Nah, pertanyaan ini dihilangkan, ini nah baru jadi masalah. Oh, Karena dia iya, harus Pak, cari ya. ini dulu. Nah, tapi kalau mau dituntun ini dulu ditambah itu juga boleh. Kan Jadi itu, boleh ini misalnya soal A-nya baru soal B-nya ke situ ya Pak, boleh Pak ya? iya. Jadi ini. Jadi terus di 42 kursi. Jika harga tiket ini loh Iya. berbeda berapa dari berapa gitu loh. Jadi ini gitu. Tuh, jadi lebih ini jadi. Iya Pak. Nah, terus yang penyelesaian tadi kok langsung ketemu AUN itu. Yang mana tadi? Oh ya ini juga ya. Nah, Iya. yang keempat ini saya itu belum mendapatkan clue guru mengajar sama muridnya belajar ini dari keempatnya. Coba nanti kalau sampai yang terakhir kayak apa ya. Jadi ketemu belum menemukan saya. Jadi ini apanya ya? Pengajarnya ini. Tapi umumnya udah bagus lah dari sekian. Tapi untuk guru ngajar dan hasil belajarnya apa itu juga saya belum dapat itu loh. Oke, berikutnya. Jadi Ya, siap-siap. Bapak. Terima kasih Ya. Bapak. Bu Ya, Ririn, sama-sama. Pak Ya. Kuku. Ya. Silahkan berikutnya siapa? Bu Intan, Pak. Ya, silahkan Bu Intan. Sebentar saya.